Ada faktor eksternal yang kemudian menjadi penyebab ISG dan rupiah kembali anjlok. Bahkan kalau misalnya melihat ISG anjlok sampai 1,6% dan juga didorong oleh sektor perbankan. Hampir seluruh sektor ISG itu berada di zona merah sepanjang perdagangan sesi 1. Finansial yang menjadi sektor keuangan menjadi salah satu pemberat yang paling besar, dan itu karena memang kalau kita lihat faktor eksternalnya karena dolarnya juga kemudian menguat, kemudian juga yield US Treasury tenor 10 tahun itu juga bahkan hari Senin mencapai 5%, dan sekarang masih ada di level 4,97%, dan itu merupakan posisi tertinggi sejak 16 tahun lalu atau krisis 2008. Sehingga kalau melihat memang pergerakan yield ini akan berlawanan dengan pergerakan pasar saham. Ketika yield obligasi itu naik, pasar saham kemungkinan akan turun. Ini juga yang terjadi di Wall Street pada perdagangan kemarin. Sehingga memang secara sentimen itu ISG hari ini sentimennya kurang mendukung ISG untuk kemudian berada di zona hijau. Baik, bagaimana dengan data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat? Apakah ini juga menjadi faktor utama fokus pasar sehingga membuat investor lebih wait and see? Ya, ekonomi Amerika Serikat kan diperkirakan akan naik ya ke 4% dari kuartal lalu 2,1%. Nah, ini memang ada kaitannya juga dengan kemudian dolar yang naik dan obligasi US yield-nya yang naik. Kenapa? Karena investor melihat kondisi ekonomi, kondisi dunia sekarang sedang tidak stabil. Tren suku bunga yang tinggi, tren inflasi yang tinggi ditambah perang. Namun kemudian ada Amerika Serikat yang ekonominya diperkirakan akan naik, akan bertumbuh. Walaupun memang tren suku bunganya Amerika Serikat sendiri memang tetap hawkish. Sehingga memang investor melihat bahwa ada peluang menaruh dana di Amerika melalui dolar, melalui bond, itu akan kemudian mendapatkan imbal hasil yang tinggi dibandingkan dengan menaruh dana di pasar lain. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan dolar DXY itu menguat, kemudian bond US yield-nya juga menguat bahkan sampai 5%. Karena itu, karena para investor melihat ekonomi Amerika Serikat di tengah kepungan berbagai sentimen negatif, ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Amerika Serikat masih mampu bertahan. Itu yang bahkan menjadi daya tarik investor, jadi menaruh uang ke sana, sehingga pasar-pasar resiko yang beresiko seperti pasar saham akhirnya anjlok karena investor menaruh dana di aset safe haven, bond dan juga dolar itu kan juga merupakan safe haven ya, terutama ketika ditaruh dalam di dolar itu tadi, sehingga pasar saham yang penuh resiko akhirnya tumbang. Rupiah Anda lihat seperti apa? Bahkan tadi sudah menyentuh 15.900 begitu. Apakah ada potensi pelemahan rupiah ini akan cukup signifikan hingga akhir pekan nanti? Saya rasa dengan adanya campur tangan pemerintah lewat KSSK, rupiah masih bisa dikendalikan ya, nggak sampai kemudian 16.000, mungkin masih ada potensi, namun kalau misalnya kita bicara sampai 16.000 plus, misalnya ke 16.050 atau 16.100, saya rasa adanya campur tangan dari pemerintah ini yang mampu kemudian membuat rupiah lebih stabil, setidaknya di posisi saat ini. Karena kita tahu dari eksternalnya memang sentimennya cukup negatif ya kepada rupiah, ke pasar keuangan Indonesia. Sehingga kalau misalnya rupiah kemudian untuk balik ke 15.000 itu saya rasa cukup sulit. Namun kalau misalnya bertahan di area 15.800, 15.900 saya rasa masih cukup potensial di sana. Namun untuk kemudian ke 16.000 atau bahkan lebih dari 16.000 dengan kondisi saat ini KSSK kemudian katanya akan mengeluarkan paket kebijakan untuk membuat rupiah stabil, saya rasa levelnya 15.800 sampai 15.900. Baik, sebesar apa pengaruh KSSK ini bisa menjaga stabilitas rupiah? Sementara kalau kita lihat tekanannya ini justru lebih banyak dari eksternal sebenarnya. Ya, setidaknya itu yang kemudian membuat investor lebih tenang ya, melihat bahwa kemudian ada intervensi-intervensi seperti ini membuat rupiah saya rasa cukup kuat ya. Karena memang eksternal ini sentimennya negatif dari Amerikanya. Namun kalau melihat the Fed Watch, itu investor malah yakin the Fed ini akan menahan suku bunganya bulan November. Artinya tidak ada kenaikan suku bunga lagi hingga akhir tahun. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu sentimen positif tambahan selain KSSK, kemudian the Fed yang membuat rupiah bisa bertahan di bawah 16.000. Jadi memang
kalau saya rasa KSSK ini dengan paket kebijakannya nanti membuat investor lebih optimis terhadap rupiah dan juga setidaknya mampu bertahan dari kondisi yang saya rasa tidak akan berlangsung lama. Karena kalau melihat tren US bond yield ini juga arahnya udah mulai turun dari angka 5%, sudah mulai turun. Mungkin menurut analis luar sih bisa lebih turun lagi. Ketika itu turun, bond yield turun, kemudian the Fed kemungkinan tidak menaikkan suku bunga di pertemuan bulan November, 1 November nanti, itu akan membuat rupiah akan bahkan mungkin menjauhi level 16.000. Menjauhi level 16.000, Anda lihat sebesar apa potensinya mungkin di akhir tahun ini bisa kembali ke mungkin 15.500? Kalau tahun ini 15.500 saya rasa masih cukup berat ya, karena memang itu tadi ada perang, kemudian ada potensi harga minyak naik lagi, dan ketika harga minyak naik lagi berarti inflasi kemungkinan akan naik, sehingga memang masih gampang ya antara tren kenaikan suku bunga ini akan dilanjutkan atau tidak. Namun kalau melihat ekonomi AS itu kuat, ini ada peluang untuk the Fed tidak menaikkan suku bunga. Saya rasa itu yang akan menahan pandangan bahwa tren kenaikan suku bunga ini naik yang akan mempengaruhi dolar dan juga rupiah. Baik, kita beralih ke sektoral. Kalau Ya. kita melihat bank big caps ini sudah ada 2 yang merilis kinerjanya di kuartal ketiga, begitu, dan di pekan depan juga ada 1 bank big caps lagi. Apakah ini akan secara signifikan mendongkrak kinerja sektor perbankan? Harapannya iya. Namun kalau kita lihat hari ini baik itu BRI atau BCA yang sudah melaporkan kinerja keuangannya dengan laba yang tumbuh positif 2 digit, masih akhirnya kalah dengan sentimen dari eksternal dari Amerika Serikat terutama. Namun yang pasti ketika memang harganya turun dan kondisi kinerja keuangannya itu baik, itu malah bisa menjadi salah satu potensi karena valuasinya juga akan terdiskon. Itu potensi untuk investor kemudian membeli di harga murah untuk saham-saham tersebut. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Kita BCA naik 20% lebih labanya. Kemudian kemarin BRI juga kita lihat kualitas kreditnya masih bagus, DPK-nya juga masih bertumbuh, tingkat kreditnya juga bertumbuh. Jadi sebenarnya secara kinerja baik. Ketika harganya turun, saya rasa itu malah bisa menjadi opportunity bagi investor. Baik, kalau kita lihat regulator dan juga pemerintah ini ramai-ramai memberikan insentif juga untuk bisa mendongkrak kredit perbankan. Menurut Anda ini akan signifikan hingga akhir tahun atau sebenarnya masih belum bisa terlihat hingga tahun depan? Ya, saya rasa bisa jadi ada, misalnya saya PPN properti ya, itu sangat bagus untuk perbankan karena mereka juga melakukan pembiayaan konsumen itu di properti. Kita lihat BCA juga kemarin tumbuhnya cukup tinggi karena ada Expo. Dengan adanya insentif PPN misalnya, itu akan menambah kredit juga akan bertumbuh lebih besar dan itu akhirnya akan membuat pendapatan bahkan laba perbankan juga akan baik. Sehingga saya rasa cukup signifikan setidaknya sampai tahun depan. Baik, dan untuk bank-bank digital Anda lihat seperti apa? Iya, bank digital masih akan dipengaruhi oleh sentimen global khususnya tren suku bunga. Kalau melihat Fed Watch yang investor para pelaku pasar memperkirakan the Fed akan menahan suku bunganya pada pertemuan November, saya rasa itu menjadi peluang untuk adanya technical rebound bagi saham-saham perbankan digital dan juga saham teknologi. Mungkin itu ada ketika misalnya nanti tanggal 1 November the Fed benar-benar tidak ada kejutan sesuai ekspektasi tidak menaikkan suku bunganya, saya rasa itu bisa menjadi momentum untuk bank digital.